Selamat datang dan jumpa lagi bersama saya. Sudah hari ke-50 saya berada di sini. Dan inilah keadaannya. Hari ini saya akan membuat tempat untuk meletakkan polybag yang nantinya akan kutanami dengan sayuran. Selain itu, saya juga akan memperlihatkan teknik memasak nasi menggunakan tungku dari kayu, serta menyiapkan hidangan spesial, yaitu memasak tumis daging kecap pedas dan masih banyak lagi. Di tengah kesunyian yang jauh dari keramaian, berdiri gubuk bambu yang menjadi tempat berlindungku. Sederhana bentuknya, namun damai isinya. Di sini aku belajar hidup memanfaatkan apa yang ada. Tidak meminta lebih, tidak menyia-nyiakan rezeki alam. Tangan inilah yang menanam, tanah inilah yang memberi kehidupan. Dengan menanam sayuran sendiri, aku belajar berdiri tegak, mandiri, dan tidak bergantung kepada orang lain. Segala sesuatu tumbuh atas izinnya. Maka hatiku pun bersyukur kepada Tuhan yang Maha Agung. Terima kasih ya Tuhan atas udara yang bersih, tanah yang subur, air yang mengalir, dan keindahan alam yang terbentang luas. Jangan kemana-mana, karena petualangan bersamaku akan segera dimulai. Sudah 50 hari berlalu sejak aku menetap di sini, dan jujur, ini bukanlah hal yang mudah. Inilah keadaanku sampai hari ini. 50 hari berada di sini bukan berarti aku tak pernah pulang sama sekali. Sesekali aku tetap kembali ke pemukiman warga untuk mengecas aki dan ponsel. Sekedar memberi kabar kepada keluarga bahwa aku di sini masih baik-baik saja. Sebenarnya di masa 30 hari pertama aku memang menetap tanpa pulang. Tapi saat memasuki hari ke-40 hingga 50 aku harus kembali dulu ke pemukiman warga. Pasalnya persediaan logistik sudah mulai habis dan aku perlu melengkapinya kembali apa yang dibutuhkan untuk melanjutkan tinggal di sini. Kegiatanku hari ini adalah membuat tempat untuk meletakkan kantong tanam yang nanti akan kuisi dengan tanaman dengan berbagai sayuran. Sekaligus aku ingin mulai mencoba bercocok tanam di sini. Tujuanku sederhana agar aku bisa mandiri, aku menanam sendiri, merawat sendiri, dan kelak memanen serta menikmati hasilnya sendiri. Dan aku yakin rasanya pasti akan jauh lebih nikmat, karena ini hasil kerja dan keringat tanganku sendiri. Aku mengumpulkan bahan-bahan yang sudah ada di sekitar sini. Aku tidak menebang pohon maupun bambu yang masih hidup. Aku hanya mengambil apa yang sudah jatuh, bambu yang roboh, kayu yang sudah lapuk, lalu aku rangkai dan susun menjadi sebuah rak atau tempat meletakkan kantung tanam. Kayu maupun bambu yang ada aku rangkai sedemikian rupa hingga bentuknya menjadi pas dan rapi. Sekaligus aku pastikan susunannya kokoh dan kuat, cukup andal untuk dijadikan tempat penyimpanan kantung tanam. Di sini aku menggali lubang di tanah untuk menanamkan tihang. Aku galinya cukup dalam supaya tihang ini berdiri kokoh dan kuat. Tak mudah goyah, apalagi roboh. Setelah 2 tiang penyangga tertanam, aku mulai memeriksanya. Mengukur satu persatu mana yang terlalu panjang dan mana yang agak pendek. Karena di sini tidak ada alat ukur yang lengkap, aku mengandalkan perasaanku saja. Yang penting semuanya terlihat lurus, tidak miring, dan tersusun rapi. Saat aku membuat konten di sini, memang banyak pertanyaan yang datang dari kalian di kolom komentar. Mulai dari listriknya dari mana, makan bagaimana, mandi bagaimana, dan sebagainya. Banyak juga beranggapan tinggal 100 hari di sini tanpa pulang itu mustahil. Terdengar tidak mungkin dilakukan. Memang jujur saja, kalau 1 bulan tanpa pulang mungkin masih sanggup. Tapi 100 hari tak pernah pulang sama sekali, itu sungguh berat. Apalagi bagiku yang sudah berkeluarga, jadi memang benar aku tidak menetap tanpa pulang selama 100 hari penuh. Sesekali aku tetap kembali ke pemukiman, itu jujur adanya. Lalu kenapa aku berada di sini begitu lama? Selain untuk bertahan hidup dan menciptakan karya di alam, aku juga dipercaya paman untuk merawat kebun kopi serta menjaga ladang ini. Disinilah aku belajar merawat tanaman, mengenal alam, dan bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadaku. Banyak yang berkata, itu kan kebun kopi, bukan hutan. Memang benar. Lokasinya adalah kebun kopi, tapi jangan salah. Tempat ini jauh dari mana-mana, jaraknya sekitar 2 jam perjalanan baru sampai ke pemukiman warga. Dan tepat di belakang kebun ini terbentang hutan rimba yang luas. Jadi tempatku berdiri sekarang sebenarnya berada di gerbang hutan. Di depanku kebun, dan peradaban sederhana di belakangku hutan belantara yang rimbun dan sunyi. Nah, setelah tiang penyangga sudah kokoh berdiri, sekarang aku tinggal menyusun bambu-bambu yang sudah aku kumpulkan. Aku menyusun satu persatu sambil terus menyesuaikan ukurannya, supaya semuanya terlihat rapi, lurus, dan pas di tempatnya. Matahari yang tadi masih rendah, kini perlahan naik makin tinggi ke angkasa. Waktu pun berjalan.
Pagi mulai bergeser menjelang siang. Meskipun begitu, aku terus melanjutkan pekerjaanku tanpa henti. Semoga semuanya cepat selesai dan aku pun bisa segera mulai menanam. Karena persediaan logistikku hari ini sudah habis, pakaian pun sudah kotor semua, dan tubuh pun sudah lama tadi bersihkan. Jadi sekarang aku akan turun dulu ke pemukiman warga. Di sana aku akan melengkapi kembali persediaan yang habis, membersihkan diri, dan tak lupa juga mengunggah video terbaruku. Sebab di tempatku berada saat ini, sinyal sangat sulit didapat. Jadi aku selalu mengunggahnya di bawah, di pemukiman warga agar koneksinya lancar dan stabil. Di sini, di tengah kesunyian alam, aku belajar hal-hal yang tak bisa diajarkan dimanapun. Alam mengajarkanku tentang tanggung jawab, menjaga apa yang ada di hadapan kita, tentang keberanian, berdiri tegak meski sendirian, dan tentang mental yang tak mudah menyerah. Sama seperti pohon yang tetap berdiri meski angin bertiup kencang. Dan satu hal lagi, alam ini bukan sekedar tempat kita tinggal, melainkan juga kita jaga. Sebab merawat alam berarti merawat kehidupan itu sendiri. Bambu yang sedang kubelah ini usianya sudah cukup tua. Tandanya terlihat jelas. Bambunya keras dan sangat sulit dibelah. Aku pun harus mengerahkan tenaga ekstra. Namun lama aku baru sadar caraku salah. Menggunakan golok seperti ini justru beresiko merusak perkakas. Apalagi untuk bambu yang sudah tua. Lalu aku teringat dengan cara yang benar. Membelah bambu sebaiknya menggunakan kapak saja. Begitu ku coba, semuanya menjadi jauh lebih mudah dan lancar. Ternyata bukan hanya soal tenaga, tapi juga soal teknik yang tepat. Memang benar adanya, alam di sini mengajarkanku dengan caranya sendiri, tanpa bersuara, tanpa menyuruh, tanpa perlu banyak kata. Ia tak perlu menjelaskan, tak perlu memerintah. Ia hanya ada dan diam-diam membuatku sadar, membuatku mengerti, dan membuatku tumbuh belajar. Baiklah, di sini aku akan berhenti sejenak bercerita. Biarkan kalian menikmati suasananya, suara-suara alam, dan gerakanku saat menyelesaikan tempat penyimpanan kantung tanam ini. Semoga kalian merasa tenang menyaksikannya, dan semoga ada hal sederhana yang bisa kalian ambil pelajarannya sendiri. Nah, tempat penyimpanan kantung tanam pun sudah jadi. Sekarang tinggal aku isi-isi kantung ini dengan tanah yang sudah aku campur dan fermentasi bersama pupuk organik. Semoga nanti tanamannya tumbuh subur, sehat, dan bisa cepat membesar dengan baik. Di sini aku mulai mengaduk tanah bersama pupuk organik, meratakannya sekaligus, membuat tanah ini gembur dan subur, supaya nanti tanaman bisa tumbuh dengan cepat dan sehat. Setelah semuanya tercampur rata, aku pun mulai memasukkannya satu persatu ke dalam kantung tanam ini, atau bisa disebut dengan polybag. Saat aku sedang memasukkan tanah ke dalam kantung tanam, tiba-tiba aku menemukan teman kecil yang sedang meringkuk di dalam tanah. Hewan ini namanya uret, yaitu larva dari kumbang kelapa atau kumbang emas. Dengan nama ilmiahnya Orites rhinoceros. Ia hidup dan tinggal di dalam tanah, terutama tanah yang kaya bahan organik seperti pupuk kandang atau sisa-sisa tanaman yang membusuk. Setelah semua kantung tanam terisi, aku pun mulai menyusun satu persatu di tempatnya, lalu merapikannya hingga tertata rapi. Namun aku belum langsung menanam sayuran ke dalamnya.
Tanah ini butuh waktu untuk menetralkan diri dan matang sempurna bersama pupuk organiknya. Jadi aku akan membiarkannya beristirahat dulu beberapa hari, sampai tanah ini benar-benar siap dan subur untuk menerima benih sayur-sayuran nanti. Kini seluruh pekerjaanku sejak tadi, mulai dari membangun tempat penyimpanan, mengisi tanah ke dalam kantung tanam, hingga menyusun dan merapikannya, semua telah selesai dengan baik. Dan sekarang saatnya aku mulai membersihkan dari sisa-sisa pekerjaan yang tadi aku kerjakan. Karena bagiku setiap kali selesai bekerja, apapun yang tersisa harus tetap dirapihkan, supaya semuanya kembali tertata rapih, bersih, dan terjaga sebagaimana mestinya. Sekarang aku pun sudah bersiap untuk turun ke pemukiman warga. Di sana aku akan membersihkan diri, melengkapi persediaan logistik yang habis, dan tak lupa juga mengecas aki, supaya pasokan listrikku tetap terjaga dan cukup untuk malam nanti. Oke teman-teman, sekarang dikarenakan saya di sini persediaan makanan sudah habis, jadi sekarang saya akan turun ke pemukiman sambil ke pasar buat mencari logistik baru dan juga persediaan, sambil aku mengisi daya ini aki buat persediaan nanti malam. Kini aku sudah kembali lagi ke gubuk bambuku. Tadi sempat pulang dulu ke pemukiman warga, membersihkan diri sekaligus memberi kabar kepada istri dan anak-anakku di rumah. Lalu aku melengkapi persediaan logistik agar bisa melanjutkan tinggal di sini. Lihatlah, aku membawa cukup banyak bekal, dan tak lupa juga aku membawa air. Apalagi sekarang sedang musim kemarau di sini, aku membawa air secukupnya untuk hari ini saja, supaya nanti saat memasak tak perlu repot-repot pergi mencarinya. Sebab hari sudah mulai sore dan sebentar lagi akan gelap. Perbekalan yang kubawa kali ini cukup lengkap. Ada mie instan, kopi, pakaian ganti, bumbu dapur, serta perlengkapan masak. Mulai dari piring, panci, hingga kastrol untuk memasak nasi. Dan masih banyak lagi kebutuhan lainnya yang kubawa untuk melengkapi tinggal di sini. Di sini aku mulai mencari kayu untuk membuat dudukan kastrol yang nanti akan kugunakan memasak nasi. Kali ini aku akan memperlihatkan cara masak yang berbeda. Dengan menggantung kastrol di atas kayu, biasanya aku memasak pakai tungku batu, tapi kali ini beda. Aku ingin tunjukkan kepada kalian saat sedang mendaki, berkemah di gunung maupun di hutan. Dan kalian tak menemukan batu yang rata untuk dijadikan tungku, kalian bisa pakai teknik sederhana ini. Caranya seperti ini, siapkan 2 batang kayu bercabang menyerupai huruf Y, tanam tegak di tanah sebagai tiang penyangga. Lalu letakkan 1 batang kayu yang melintang di atasnya. Itulah dudukan tempat menggantungkan kastrol. Karena kastrol punya pegangan di bagian atas, dia bisa digantungkan dan seimbang di sana. Dengan begini, kita tak perlu tatakan batu maupun tungku yang kokoh. Cukup dari alam, cukup dengan kreativitas, dan kita bisa memasak dengan nyaman di mana saja. Saat aku sedang menyusunnya, tiba-tiba langit berubah mendung kelabu dan angin pun mulai berhembus kencang. Jujur, aku mulai merasa sedikit cemas, takut hujan turun, dan aku tak jadi memperlihatkan teknik sederhana ini kepada kalian. Namun aku tetap berharap semoga cuaca berpihak kepada kita, agar aku bisa menyelesaikan dan memperlihatkan cara ini sampai selesai. Di sini aku mulai memotong ranting-ranting kayu, lalu menyusun kayu bakar untuk membuat unggun kecil. Karena memasak nasi pakai kastrol, tidak membutuhkan api besar. Cukup dengan bara dan nyala api sedang supaya nasinya matang sempurna tanpa gosong. Dan seperti yang kalian lihat, begini bentuk dudukan kastrol sederhana yang sudah kusiapkan untuk memasak nasi. Saat api mulai menyala, aku melepas dulu kayu penyangga yang melintang di atas. Takutnya nanti ikut kebakar dan rusak. Lalu aku perlahan memasukkan kayu bakar satu persatu agar apinya semakin kuat dan cepat berubah menjadi bara yang siap digunakan. Lalu di sini aku mulai mencuci beras. Kali ini aku akan membuat nasi liwet supaya nasinya punya cita rasa yang khas. Setelah berasku cuci, aku memasukkan bumbu dan rempah-rempah agar nasi liwet ini makin lezat dan harum. Aku membuatnya agak banyak dan alasannya sederhana. Karena nasi liwet yang sudah dibumbui ini sudah gurih dan beraroma rempah, jadi sekalipun nanti tak dapat lauk, aku bisa makan begitu saja, nikmat dan mengenyangkan.
Setelah semuanya teraduk rata, kini saatnya memasak. Caranya begini, kaitkan gagang kastrol ke kayu penyangga yang melintang di atas. Lalu letakkan kembali di tiang penyangganya. Setelah itu, tunggu hingga nasinya matang sempurna. Dan jangan lupa sesekali diaduk supaya panasnya merata dan nasinya tidak gosong. Untuk lauk kali ini, aku memasak daging dengan bumbu yang sederhana namun tetap lezat. Cukup iris bawang merah dan bawang putih, lalu tambahkan sedikit penyedap rasa, gula, dan kecap. Dan sebagai sentuhan terakhir, aku tambahkan sambal pedas, supaya rasanya semakin nikmat saat disantap nanti. Namun sebelum mulai memasak, ada hal yang harus kukerjakan lebih dulu. Aku menyalakan tungku di teras gubuk bambu ini. Sambil api mulai menyala, aku pun sibuk mengiris daging kecil-kecil dan sekaligus menyiapkan semua bumbu yang dibutuhkan. Jadi semuanya berjalan beriringan. Tungku siap dan bahan masakan pun lengkap. Memasak di tengah alam seperti ini sungguh kepuasan tersendiri yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa tenang, senang, dan damai menyatu jadi satu. Asap api yang mengepul, aroma rempah yang terbawa angin, dan kesederhanaan di sekitar, semuanya terasa begitu istimewa. Bukan soal makanannya saja, tapi cara mendapatkannya, menyiapkannya sendiri, dan menikmatinya di sini. Sungguh, momen sederhana ini yang paling berharga dan menenangkan hati. Setelah daging selesai diiris, kini saatnya menyiapkan bumbu-bumbunya. Seperti yang tadi sudah kusebutkan, bawang merah, penyedap rasa, kecap, dan tak lupa sentuhan sambal pedas yang melengkapi semuanya. Pertama-tama, aku iris bawang merah dan bawang putih. Setelah itu, aku letakkan wajan di atas tungku yang apinya sudah membara. Dan kini semuanya sudah siap, saatnya aku mulai memasak. Di sini, di gubuk bambu yang berdiri tenang, aku belajar kembali cara hidup yang sederhana. Mengambil apa yang alam berikan dengan ikhlas. Bambu yang roboh, kayu yang sudah jatuh, tak menebang, tak merusak, hanya memanfaatkannya. Tanah yang kugembur, benih yang kutanam menjadi janji kecil. Merawat, menjaga, menghargai. Karena alam bukan sekedar tempat berpijak. Ia rumah, ia guru, ia teman yang tak bersuara. Aku memasak di atas bara api buatan tangan, menikmati nasi liwet dengan aroma rempah, di tengah hening di antara pepohonan. Langit mungkin mendung, angin mungkin berhembus, tapi alam tetap berpihak pada hati yang tulus. Jaga dia, dan dia pun menjaga kita. Hormati dia, dan dia pun memberi hidup. Kita hanyalah tamu yang berkunjung sejenak. Maka tinggalkanlah tempat ini lebih indah daripada saat pertama kali kita menemukannya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya semua pun matang. Karena aku mengerjakannya sekaligus. Sambil menunggu nasi liwet, aku memasak lauknya. Jadi begitu nasi liwet siap, lauk pun ikut jadi sempurna. Dan sekarang saatnya aku menikmati hidangan sederhana ini dengan sepenuh hati. Sebenarnya tadinya aku ingin menikmati hidangan ini di teras gubuk bambu. Namun hujan mulai turun gerimis. Jadi aku memilih makan di dalam saja supaya tidak kehujanan. Kini aku duduk menikmati hidangan sederhana ini. Meski sederhana, rasanya sungguh luar biasa. Bukan karena mewah bahannya, tapi karena setiap langkah,
kusiapkan sendiri di sini, di tengah alam. Dagingnya gurih, nasinya empuk, dan harum rempahnya begitu khas. Makanan yang diolah dengan tangan sendiri dan hati yang tenang memang selalu terasa jauh lebih nikmat. Oke teman-teman, update 50 hari saya berada di sini. Nah, dikarenakan kita sudah beraktivitas dari tadi, membuat meja untuk tanaman, terus pulang ke pemukiman warga untuk membeli logistik baru, dan juga memasak nasi untuk persediaan makan malam nanti. Karena sekarang sudah sore dan juga hujan udah mulai turun, jadi saya mau langsung istirahat saja di sini. Belum menyalakan lampu, dikarenakan nanti pas malam saja. Ini sekarang saya akan istirahat dulu, jadi mungkin sampai di sini dulu vlog kita hari ini dan juga dokumentasi hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Alam tak pernah menuntut banyak kata. Ia hanya memberi air, tanah, dan udara. Kayu yang roboh, ranting yang jatuh, semua tersedia. Asal kita tahu menjaga. Menebang bukan jalan, merusak bukan cara. Mengambil secukupnya, menghargai setiap jengkal tanah. Menanam, merawat, membiarkan tumbuh, karena apa yang kita beri akan kembali pada kita.